Ada dua penyakit. Yang pertama namanya khauf, takut. Yang kedua namanya huzn, sedih. Apa beda takut dengan sedih? Sedih itu pas, masa lalu. Sedangkan takut itu future, masa depan. Takut nggak makan, takut anak nggak kerja, takut. Sedih mengenang masa lalu. Sedih. Maka orang-orang yang masuk surga itu diselamatkan Allah dari dua. Ala inna awliya Allah, orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dicabut Allah rasa takutnya, dicabut Allah rasa sedihnya. Terhadap masa lalu dia tidak bersedih karena dia sudah balikkan kepada Allah. Terhadap masa depan dia tidak takut karena dia juga sudah meyakini ada jaminan dari Allah. Tapi kan mengalaminya tidak seenak ngomongnya. Ceramahnya kan sekedar menggerakkan lidah. Oke, kita lihat bagaimana sahabat Nabi itu. Apakah Abu Bakar Siddiq yang 13 tahun bersama dengan Nabi itu tidak ada rasa takutnya sama sekali? Kita lihat bagaimana ketika mereka berdua berada di Jabal Sur pada malam Jumat. Hari Kamis, malam Jumat, mereka masuk ke gunung di atas Jabal Sur. Di gua itu mereka berdua, datang orang kafir Quraisy mengejar. 3 malam mereka di dalam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin pergi ke Madinah. Seandainya orang kafir Quraisy itu melihat ke bawah, karena pintu gua itu di bawah, mereka di atas. Seandainya mereka melihat ke bawah, mereka pasti melihat kita ya Rasulullah. Saat itu dia takut. Maka apa kata Nabi? Ma dhannuka bisnaini, kalau kau sangka kita di sini cuman berdua, wallahu salisuhuma, maka ada yang ketiga, Allah. Kalau kau sangka kita di sini cuman aku dan engkau saja, kau salah hai Abu Bakar. Wallahu salisuhuma, Allah yang ketiga. Diabadikan cerita itu dalam Al-Quran. Idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan takut, jangan cemas, jangan gundah, jangan sedih, jangan galau. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. La tahzan, don't be sad. Ditulis menjadi judul buku oleh Syekh Dr. Aid Al-Qarni, bestseller. La tahzan, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Artinya apa? Bahwa sahabat Nabi pun ada rasa takutnya, bahwa orang-orang soleh itu pun ada takutnya. Bedanya ketika mereka takut kepada Allah, dia makin dekatkan diri kepada Allah. Allah berjanji, siapa yang minta perlindunganku, aku lindungi dia, aku hilangkan rasa takutnya. Falyabudu, banyak-banyak ibadah. Yang dulu ibadahnya biasa aja, sekarang buat luar biasa. Kalau kau banyak-banyak beribadah, amanah hum min khauf, amanah, aman min khauf, dari rasa takut. Rasa takut itu di mana? Di hati. Yang punya hati itu siapa? Allah. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman di antara jari jemari, seperti kita meletakkan uang logam di jari kita, suka hati kita bolak-balik. Begitulah hati berbolak-balik. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Tiba-tiba takut, tiba-tiba cemas, tiba-tiba ngeri, tiba-tiba galau, stres, depresi. 3 hari yang lalu saya tiba-tiba ada saja di beranda gambar penyanyi barat yang bunuh diri. Sehari sebelum bunuh diri dia ketawa dengan keluarganya. Tidak ada tanda-tanda depresi, tapi sesungguhnya di dalam dirinya hancur berkeping. Permukaan laut nampak datar, tapi siapa yang tahu ombak arus di dalam begitu deras. Orang bisa menutupi dirinya dengan kepura-puraan, bisa menampilkan seolah-olah tertawa bahagia, tapi di hancurnya berkeping remuk redam. Maka
serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak ngaji, banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak sholawat, lama-lama bersujud. Man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya kepada Allah, illa rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat. Banyak-banyak istighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, 3 janji. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesulitannya diberikan kemudahan. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahannya diberikan solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mengaku salah. Nabi Adam doanya yang paling tua, nggak ada minta macam-macam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus tidak ada minta macam-macam. Ketika berada di 3 kegelapan, gelap malam, gelap lautan, gelap perut ikan, tak ada tempat mengadu, dia hanya mengaku salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Selamat. Ngaku salah, ngaku silap, istighfar kepada Allah, hilangkan kesombongan, keegoan diri, ngaji, belajar, gabung dengan komunitas. Kita hanya bisa selamat kalau kita berjamaah. Anna dhi'ba, karena serigala hanya akan menerkam al-ghanam al-qasiyah, kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Lagi sahabat-sahabat yang sudah berjamaah, jaga jamaah ini. Dengan berjamaah kita jadi istiqomah, dengan istiqomah kita mendapat husnul khatimah. Bersandar pada kayu yang lapuk, berpegang pada tongkat yang rapuh, maka berpeganglah kepada Allah. Sebagaimana Musa berpegang kepada Allah, Allah selamatkan dia di Laut Merah. Ibrahim berpegang pada Allah, diselamatkan dari api unggun Namrus. Nabi Isa diselamatkan Allah dari palang salib karena berpegang kepada Allah. Maka kita pun begitu juga. Faqsusil qasasa la'allakum yatafakkarun. Ceritakan kisah-kisah itu, mudah-mudahan mereka mampu berpikir. Maka berpeganglah kepada Allah. Berpegang kepada materi, materimu akan habis. Berpegang kepada sahabat, dia juga dalam kesulitan. Maka makin banyak sholat malam, makin banyak zikir, makin banyak sholawat, makin banyak istighfar, makin banyak doa, makin banyak ibadah. Allah perintahkan 1, dia balas 2. Falyabudu rabb hadzal bait, banyak-banyak ibadah. Kalau banyak ibadah, Allah bagi 2. At'amahum min ju', kalau perutmu lapar, Allah kenyangkan perut. Wa amanahum min khauf, kalau kau takut, Allah hilangkan takut. Maka dengan memperbanyak sholat duha, memperbanyak sholat tahajud, memperbanyak sholawat, memperbanyak zikir, memperbanyak tahlil la ilaha illallah, memperbanyak doa. Ada hikmah di balik ini semua, bahwa alam ini diatur Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyu, dia maha hidup, al qayyum, dia maha mengatur. Kalau sudah dalam pengaturan Allah, kita tinggal ikut saja. Jangan ikut cakap orang. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut cakap orang banyak, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kalau orang itu bisa menenangkan jiwamu, ikuti kata-kata. Kalau saran nasihatnya bisa menenangkan batinmu, amalkan. Tapi kalau hanya datang untuk menambah kesal dan sesalmu, putuskan kontak. Mohon maaf mas, mohon maaf pak, saya mau ngaji dulu. Buka Quran digital. Sekarang tidak perlu buka mushaf kalau di tengah jalan atau sedang bekerja dan lain sebagainya. Kalau dalam keadaan di tengah jalan, dalam kendaraan, sedang nyetir, tidak bisa baca Quran, banyak-banyak bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebanyak-banyak Al-Fatihah. Bisa satu kali duduk 100 kali, bagus. Bisa tambah 150, bagus. Tidak ada yang bisa menenangkan hati kecuali Allah. Wallazi anzala sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan dalam hati. Hati itu cawan. Cawannya
lalu kemudian ketenangan itu airnya. Tidak akan mungkin air Zam-Zam mau masuk ke dalam cawan kotor bekas asbak, abu rokok, sampah. Masuk air Zam-Zam ke dalam kotor, bersihkan dia dengan Al-Quran. Setelah hati itu bersih, baru Allah turunkan ketenangan ke dalam. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang ketika dia datang, dia tidak hanya menimpa yang zalim-zalim saja, yang baik-baik pun kena juga. Ketika gempa bumi datang, gempa itu tidak menggoncang rumah orang yang sakau, rumah Pak Imam masjid pun goncang juga, rumah ustadz pun terbelah juga. Lalu dosa orang baik itu apa? Orang baik dosanya bukan minum khamar. Orang baik dosanya adalah diam. Dia anggap diam itu selamat. Padahal diam itu kata Imam Abu Ali Ad-Daqaq adalah syaitan akhras, setan bisu. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhaunna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. La yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, kalau kamu diam, kamu biarkan orang berzina, kamu biarkan orang makan riba, kamu biarkan orang minum khamar, kamu biarkan orang buka aurat, dan kamu diam karena ingin cari selamat. La yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, Allah turunkan hukuman. Summa tad'unahu, lalu setelah itu kamu angkat tangan berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Hukumannya dalam bentuk azab, hukumannya dalam bentuk doa tidak dikabulkan. Dosanya adalah diam melihat kebatilan. Kalau tidak sanggup untuk melarang orang berbuat batil, paling tidak jangan bertepuk tangan melihat kebatilan. Siapa yang menonton kebatilan-kebatilan itu sehingga viewernya menjadi berjuta-juta? Siapa yang memotivasi jempol ke tontonan maksiat itu sehingga pelaku maksiat semakin bersemangat? Ini introspeksi diri kita. Kita mungkin merasa tidak berdosa karena kita tidak melakukan dosa yang menurut kita dosa. Padahal sebenarnya kita sudah melakukan dosa, yaitu dosa diam, melihat kemungkaran merajalela. Poin yang kedua, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Demam, sakit, risau, gundah gulana, kesulitan hidup, duri menusuk tapak kaki, sebenarnya hanyalah cara Allah supaya kamu dibersihkan dari dosa-dosa. Poin yang kedua adalah dia datang hanya ingin membersihkan dosa kita. Pertama sebagai azab, kedua penghapus dosa, yang ketiga sebenarnya namamu, namaku, nama kita sudah tertulis di dalam surga Jannatul Firdaus. Tapi ternyata amalnya kurang, sedekahnya kurang, salat sunatnya kurang, zikirnya kurang. Untuk melengkapi supaya cukup syarat, maka diberi peluang namanya ibadah. Bukan ibadah badan, bukan ibadah uang, bukan ibadah yang meneteskan darah perang syahid, tapi ibadahnya ibadah hati, yaitu sabar. Kalau kau sabar, maka balasannya jadi penuh. Yang sebelumnya amalmu cuma 7,5 on, dengan sabar jadi 1 kilo. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka orang yang sabar diberikan balasannya jadi penuh, cukup syarat untuk masuk surga Jannatul Firdaus. Ada orang-orang yang diberikan Allah ujian hatta tamshi 'alal ardi makanan 'alaihi khati'ah, sampai dia berjalan di atas muka bumi ini tidak ada dosanya sama sekali. Dosa sedikit demam, dosa sedikit sakit kepala, dosa sedikit susah, dosa sedikit sulit, sehingga orang melihat ini orang kok kena kutukan, padahal tidak. Allah sayang dengan dia. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau sayang kepada sekelompok orang, dia uji orang itu sehingga orang itu bersih dari dosa, dia punya sabar, diangkat derajatnya, dan hatinya tak pernah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu ada kemungkinan sebagai azab, ada kemungkinan sebagai penghapus dosa, ada kemungkinan sebagai pengangkat derajat,
ada kemungkinan sebagai pelengkap amal syarat cukup untuk masuk surga. Lalu di antara yang 4 ini, kalau saya demam, misalnya saya demam, apakah demam saya itu sebagai azab, atau demam itu sebagai penghapus dosa, atau demam itu sebagai pengangkat derajat, atau demam itu sebagai pelengkap untuk cukup syarat masuk surga Jannatul Firdaus? Ada 4 kemungkinan. Maka di antara 4 ini mana? Introspeksi diri. Setelah introspeksi diri, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Adapun yang menimpa saudara kita yang ada di Kalimantan, padahal mereka orang-orang yang taat, orang-orang yang memuliakan ulama, orang-orang yang menghormati, dan di sana banyak wali-wali Allah. Yang ada di Sulawesi, orang Sulawesi juga orang-orang yang taat. Kenapa terjadi? Kita husnuzon kepada mereka. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat saudara kita. Jangan karena sibuk membahas apakah itu azab, apakah itu, sampai kita lupa menolong. Padahal kewajiban kita sebagai umat, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan tetap menolong seorang hamba selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Mereka yang sudah diuji Allah dengan banjir, diuji dengan gunung meletup, diuji dengan macam-macam, sudah jelas sabarnya. Lalu kita, apa sabar yang sudah kita lakukan? Mereka sabar menerima musibah. Kita ujiannya juga, apakah sabar mengirimkan beberapa penghasilan di tengah kesulitan? Sabarkah mentransfer? Sabar mereka menerima musibah. Sabar kita adalah sabar melawan keinginan untuk shopping, untuk belanja, dikalahkan keinginan ini demi untuk menolong saudara-saudara kita. Dan itulah sabar yang lebih tinggi daripada sabar menerima ujian, cobaan.